Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga senantiasa kita selalu diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak keluar dari majelis ini terkecuali kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mahabbah ini sering kita dengar, bahkan dalam pembahasan kitab Mukasyaffatul Qulub bab pertama yang dulu kita pernah baca, kita juga telah mengkaji sedikit tentang apa itu mahabbah, bahkan masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan isyq. Isyq itu mahabbah yang lebih dalam, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Apakah wajib? Bagaimana kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, dan apa manfaatnya mencintai Nabi Muhammad? Terkadang ada orang yang menganggap cinta kepada Nabi Muhammad itu hal yang biasa. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita betapa ditekankannya mahabbah ini, yang tak lain menjadi tolak ukur keimanan seseorang, yaitu dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada beliau hukumnya adalah wajib. Setiap umat diwajibkan untuk mencintai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban mencintai itu bukan hanya sekedar cinta, namun mencintai beliau melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada dirinya sendiri. Jadi kewajibannya bukan hanya sekedar cinta, tapi harus mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita pahami, kalau tidak mencintai Nabi sebagaimana yang diperintahkan, berarti kita bertolak belakang dengan perintahnya. Namun bukan berarti orang yang belum bisa mencintai Nabi melebihi daripada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri, itu bertolak belakang dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda, yang tidak mau dengan yang belum bisa itu berbeda. Kalau tidak mau melanggar, tapi kalau belum bisa berarti harus terus berjuang untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anak, kerabat, keluarga, harta, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perihal ini. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Hisham, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah pernah menggenggam tangan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Jadi dalam keadaan bersama, kemudian Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Nah, di momen yang indah itu, ketika tangan beliau dipegang oleh Rasulullah,
Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab mengutarakan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku. Jadi Sayyidina Umar mencintai Rasulullah melebihi daripada apapun, akan tetapi dia masih mencintai dirinya melebihi daripada Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku, engkau lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku, engkau lebih aku cintai daripada seluruh harta yang aku miliki kecuali daripada diriku. Jadi dia masih lebih mencintai dirinya ketimbang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi saat itu menjawab ucapan Sayyidina Umar Ibn Khattab, la walladhi nafsi biyadihi. Bahkan sebelum menjawab beliau bersumpah, tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah, bersumpah demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu. Di sini Nabi SAW menunjukkan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bukan saja melebihi daripada keluarganya, hartanya, namun juga harus melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Sampai akhirnya Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau berkata, fa innahul an wallah, sesungguhnya saat ini, sekarang, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah ditanya oleh putranya Abdullah bin Umar, apa yang menjadikan beliau berubah? Tadinya beliau mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada segala sesuatu yang ada, namun masih mencintai dirinya melebihi daripada Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad, jangan, Nabi memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar berubah, dan ikrarnya Sayyidina Umar bukan hanya sebatas di lisan ya. Kalau kita mungkin ngomong cuma di lisan, nggak boleh begini, oh ya sudah begitu. Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar orang yang dikenal zahirnya dengan batinnya sama, luarnya dengan dalamnya sama. Maka putranya bertanya, apa yang membuatmu itu kemudian berbalik dari tadinya mencintai dirimu melebihi daripada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah bahkan melebihi daripada dirimu sendiri? Apa jawab Sayyidina Umar? Karena saya berpikir nanti di hari kiamat siapa yang saya butuhkan? Apakah di hari kiamat saya butuh dengan diri saya sendiri? Kalau memang kebutuhan kita kepada diri sendiri itu ada manfaatnya di hari kiamat, terserah mau cinta kepada diri sendiri. Tapi kata Sayyidina Umar, saya kemudian ketika berpikir seperti itu, saya sadar di hari kiamat gak ada yang lebih saya butuhkan atau yang sangat saya harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau lebih layak saya cintai daripada kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Maka dari itu kemudian beliau mengikrarkan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi di sini kita dijelaskan tentang hukum atau dalil wajibnya mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita, bahkan melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, di mana para ulama menjelaskan arti daripada ucapan Rasulullah, yakni kamala imanuk, yaitu telah sempurna keimananmu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dirinya sendiri, hartanya, keluarganya, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Dan dalam hadis ini Nabi SAW bersumpah, padahal Nabi itu orang yang jujur, nggak pernah berdusta. Nabi itu maksum, nggak perlu bersumpah, orang pasti percaya, dan orang harus percaya dengan ucapan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi dalam ucapannya diawali dengan sumpah, la walladzi nafsi biyadihi, tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, menunjukkan takkid, dipastikan engkau harus mencintai aku melebihi daripada dirimu.
Engkau harus mencintai aku melebihi daripada keluargamu, anakmu, hartamu, atau apapun yang di muka bumi ini. Jadi kalimat qasam atau sumpahnya Nabi Muhammad menunjukkan takkid betapa pentingnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main, namun ini kewajiban yang harus diperjuangkan oleh umatnya, berusaha untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalil-dalil yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian," yang artinya tidak sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai melebihi daripada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Kalimatnya di sini walidihi, ayah. Apakah ibu nggak termasuk? Termasuk, karena kalimat ayah ini mencakup keseluruhannya, yaitu orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Dan juga masih banyak daripada hadits-hadits yang lain, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, tidak beriman salah seorang hamba kepada Rasulullah, artinya tidak sempurna keimanannya sehingga dia bisa menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24 mengancam orang-orang yang mencintai Allah sama Rasulnya di bawah kecintaannya daripada ayahnya, keluarga. Jadi mencintai ayahnya, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai hartanya melebihi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya Allah. Katakan, kalau mereka masih mencintai ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka, harta yang mereka kumpulkan melebihi daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam dengan apa? Diancam dengan hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, yaitu para ahli tafsir menafsirkan bi'uqubatin ajilah aw ajilah, dengan hukuman baik di masa yang cepat maupun di masa yang akan datang. Ini nggak boleh kita menomorduakan Allah dan Rasulnya. Tetap cinta kita yang nomor satu untuk Allah dan Rasulnya, kemudian habis itu cintai yang orang tuamu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada aba'ukum, ayah-ayah kalian, orang tua kalian, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, harta yang kalian kumpulkan, jangan sampai kecintaan itu melebihi daripada kecintaanmu kepada Allah dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum atau secuil daripada dalil kewajiban seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dirinya, keluarganya, hartanya dan lain sebagainya. Kemudian apa manfaat daripada cinta? Sekarang kita diperintahkan cinta sama Nabi Muhammad, hukumnya wajib. Wajib mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta kita, anak kita, keluarga kita, bahkan melebihi daripada diri kita sendiri. Terus apa manfaatnya? Gak mungkin kewajiban itu ditekankan, bahkan harus melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kecuali ada manfaat yang besar. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin, karena nggak ada satupun dari perintah Allah terkecuali kalau kita pelajari banyak hikmahnya dan banyak manfaat di belakangnya. Salah satunya manfaat daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tahu manfaatnya, tak lain itu mendorong kita, mendorong untuk bisa berusaha mencintai Nabi melebihi daripada harta, keluarga dan diri kita sendiri. Kalau nggak tahu kan kadang orang susah. Kenapa saya harus cintai Nabi melebihi daripada itu? Makanya kita dikasih fadilah, dikasih keutamaan supaya kita mau mencintai, supaya kita paham kalau cinta sama Nabi Muhammad itu mendatangkan samarat, mendatangkan buah keutamaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pahami, cinta sama Nabi Muhammad SAW itu nggak nambah apapun untuk Nabi Muhammad.
Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita nggak datangkan manfaat apapun buat Nabi, dan Nabi tidak mendapatkan manfaat dari kecintaan siapapun di muka bumi ini kepada beliau. Anda mau cinta sama Nabi, nggak ngangkat derajatnya Nabi. Anda mau benci Nabi Muhammad, juga nggak mengurangi derajatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berpikir Nabi Muhammad itu semakin mulia karena banyak yang mencintai. Tanpa dicintai satu pun manusia di muka bumi ini, beliau sudah mulia. Karena apa? Beliau telah mendapatkan kecintaan yang menciptakan manusia. Beliau sudah jadi kekasihnya Allah, Habibullah. Cukup, gak perlu cintanya kita, gak perlu cintanya manusia, karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi gak butuh cinta kita, Nabi nggak dapat manfaat cinta kita kepada beliau, tapi kita yang mendapatkan manfaat dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti orang yang bersolawat, mau kita solawat sama Nabi sehari 1 juta kali, nggak datangkan manfaat apapun buat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad telah mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad telah mendapatkan limpahan solawat dari siapa? Dari para malaikatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sudah sangat kaya, yang menciptakan manusia beserta para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Maka kita nggak solawat sama beliau pun nggak ada madaratnya. Jadi bukan kita yang mendatangkan manfaat buat Nabi, tapi justru kita mendapatkan manfaat daripada solawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada dasarnya kita nggak bisa sholawat. Kita kalau sholawat kan minta sama Allah untuk melimpahkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang sholawat, tapi kita minta sama Allah. Berarti kita tidak mampu. Kita tidak mampu bersholawat kepada Nabi Muhammad. Perintahnya shollu, bersholawatlah, wasallimu, dan mengucapkanlah salam. Tapi pada hakikatnya kita nggak bisa ngamalkan. Karena setiap kali kita sholawat, kita minta kepada Allah untuk melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan cinta. Jadi jangan anggap kita ini diperintahkan cinta sama Nabi Muhammad, maka Nabi dapat manfaat daripada cinta kita. Sama sekali tidak. Justru kitalah yang mendapatkan manfaat daripada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa manfaatnya? Orang cinta nanti akan ngikutin. Kalau sudah ngikutin, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta tadi sudah mendorong dirimu untuk ngikutin Nabi Muhammad, apa yang kau dapati? Yuhibbukumullah. Maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai sama Allah, kemudian ditambahin sama Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih indah daripada pemberian itu. Pengin surga, kalau dicintai sama Allah sudah pasti dapat surga. Pengin kehidupan bahagia dunia wal akhirah, kalau sudah dicintai sama Allah bakal bahagia dunia wal akhirah. Pengen mati husnul khatimah, kalau sudah jadi kekasihnya Allah, wafatnya pasti dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ngikutin Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pemberian yang besar dari Allah. Apa? Cintanya Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang yang dapat cintanya Allah, akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi cinta kepada beliau, cinta kepada Nabi Muhammad ini termasuk salah satu sarana untuk mendapatkan halawatul iman. Untuk mendapatkan apa? Manisnya iman. Iman ini ada rasanya, iman ini ada manisnya. Bukan rasa terus seperti makanan yang masuk ya. Maksud rasa manisnya iman di sini adalah kelezatan dan keimanan dalam iman. Mungkin banyak daripada kita yang belum merasakan itu. Tapi mereka orang-orang yang mulia, mereka para wali-wali Allah, mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka para tabi'in, orang-orang yang hidup di setelah Nabi Muhammad, generasi-generasi yang mulia ini, mereka merasakan halawatul iman.
Halawatul iman ini dijelaskan oleh para ulama adalah istildzatut ta'at. Jadi merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Jadi ngerasakan nikmatnya sholat, ngerasakan nikmatnya sedekah, ngerasakan nikmatnya puasa. Semua ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, dia ngerasakan kenikmatannya. Apa manfaatnya ngerasakan nikmat dalam ketaatan? Manfaatnya menjadikanmu ketagihan. Manfaatnya menjadikan engkau tidak ingin berpisah daripada ketaatan tersebut. Manfaatnya menjadikan dirimu ingin terus-menerus melakukan ketaatan tersebut. Itu manfaatnya ngerasakan lezat dalam ketaatan. Kalau belum merasakan, biasanya nggak betah. Belum merasakan nikmatnya sholat, ingin bawaannya cepet-cepet, cepat selesai sudah. Sampai ada satu nasihat yang indah dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau engkau sedang sholat kemudian kepingin cepat-cepat, kita kan kadang kalau wah lagi malas atau banyak urusan sholat, dipercepat sholatnya, bacanya Fatihah aja, tidak pakai surat. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sekali, kalau perlu nggak baca. Gadar tumakninah saja kita sudah berpindah. Subhanallah, Sami Allah liman hamidah, Subhanallah, Allahu Akbar, cepat-cepat. Ketika kita sedang cepat-cepat dalam sholat, maka pikirkan dalam benakmu yang kau inginkan saat ini dan yang kau inginkan di masa mendatang. Itu yang ngabulkan adalah zat yang saat ini kau berada di hadapannya. Kau ini sedang berada di hadapan Allah. Allah itu yang akan memberikan keinginanmu. Kau cepat-cepat untuk apa? Karena ada pedagang yang ngasih kau rezeki saat ini ada di hadapanmu. Kalau dia nggak mau, kau nggak dikasih. Kalau dia nggak mau bantu engkau, rezekimu ditutup, yang kau nggak dapat apa-apa. Kau kepingin hidup bahagia, kebahagiaanmu di masa datang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini kau berada di hadapannya. Sekarang kalau kita butuh sama orang, kita butuh bantuan, kita datang ke orang, masa iya kita mau datang, ayo bantu saya cepat, kan tidak mungkin. Yang ada orang itu marah, ini minta bantuan, tidak pakai tata krama, nggak sopan, minta cepat-cepat terus ditinggal. Bantu saya ya, saya punya utang belum saya bayar, terus ditinggal. Kira-kira orang itu mau bantu kita nggak? Gak mau bantu, gak ada tata keramanya, ngomong cepet-cepet habis itu ditinggal. Lah engkau pengen hidup nikmat, hidup bahagia, engkau punya banyak doa, punya banyak permintaan, engkau saat itu sedang berada di hadapan Allah, engkau sholat tuh engkau sedang bermuajah dengan Allah. Lah kau cepet-cepet, lah kau mau tinggalkan cepet-cepet, apa kau tidak merasakan kenikmatannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka dari itu kita butuh kelezatan dalam ketaatan supaya apa? Ngerasakan nikmat. Orang-orang soleh zaman dahulu ada yang ngaji Quran sehari 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran. Kok bisa ya? Karena ngerasakan lezat. Kalau orang sudah ngerasakan lezat, gak ingin berpisah dari ketaatan yang sedang dia lakukan. Ada yang bangun malam sholat sampai 1000 rakaat. Kok bisa ya? Karena ngerasakan lezah. Kalau lezahnya sudah dirasakan, maka dia akan nyaman dalam perbuatan tersebut. Sama kalau kita ngerasakan lezatnya apa? Zaman sekarang orang kalau baca berita di sosial media kan ngerasakan lezat. Kadang duduk sampai 5 jam nggak kerasa. Duduk 2 jam 3 jam di satu tempat nggak bergerak. Padahal kalau duduk di masjid 2 jam 3 jam itu sudah segala macam penyakitnya dah. Anyang-anyangan, pegel semua. Padahal sama. Justru masjid ini karpetnya enak, pencahayaannya bagus, ada AC-nya dingin. Kalau dia duduk di luar, duduk di atas kayu nggak enak, panas. Tapi begitu dia pegang handphone, dia sudah merasakan kenikmatannya dengan alat kecil yang ada di tangannya. Dia baca akhbar, dia baca kabar-kabar, dia baca tentang apa yang terjadi, ngerasakan nikmatnya sampai akhirnya apa? Orang yang duduk sebelahnya 2 jam 3 jam ya nggak diajak omong. Dia lebih asik pegang handphonenya. Karena apa? Sudah ngerasakan nikmat, lezat. Ada orang main catur. Main catur itu kadang-kadang sampai 2 jam 3 jam. Kok bisa betah ya? Ngerasakan nikmat. Ada orang main kartu, kok bisa betah ya? Ngerasakan nikmatnya. Ada orang main game online tuh, ada orang main game online kadang masuk jam 1 siang, keluar besok paginya jam 1 siang lagi, 24 jam gak gerak depan game. Kenapa? Ngerasakan nikmat, asyiknya main.
Nah, kita butuh dalam ketaatan ngerasakan nikmatnya, ngerasakan lezatnya, supaya apa? Bisa berlama-lamaan dalam ketaatan kepada Allah karena sudah merasakan kenikmatannya. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai beliau adalah salah satu daripada sarana yang menjadikan kita bisa mendapatkan halawatul iman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Salatsun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 hal yang kalau ada pada salah seorang, pada diri salah seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, kenikmatan atau manisnya keimanan. Yang pertama apa? Ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun. Jadi yang dia paling dia cintai, nggak ada yang melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah bisa menerapkan ini, kita akan merasakan halawatul iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan untuk bermuajahah kepada Allah. Cintanya kepada Allah melebihi daripada apapun. Mau ada pelanggan, mau ada harta, mau ada kerjaan, saya dipanggil dengan kekasih saya. Yang paling saya cintai Allah, berarti waktu perjumpaan dengan Allah adalah waktu yang saya nantikan, waktu yang paling indah, waktu yang lebih nikmat daripada waktu apapun. Dipanggil sama Allah langsung di mihrabnya, Allahu Akbar, ngerasakan nikmat sudah. Karena apa? Sudah menjadikan Allah kecintaannya. Datang malam nggak pakai dibangunin, nggak pernah dia tinggalkan waktu tahajud. Kenapa? Karena itu waktu khusus untuk perjumpaan. Jadi para ulama jelaskan kepada kita, sholat itu kalau diibaratkan, ya ini cuma perumpamaan saja. Kalau ada raja itu terima tamu secara umum, itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu seakan kita itu bermuajah dengan Allah, seakan raja yang open house, buka istananya, ya siapapun bisa berjumpa dengan raja, tapi umum. Tapi tahajud qiyamul lail adalah waktu khusus engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya maksudnya bermuajah. Jadi waktu engkau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan seperti kalau sholat 5 waktu itu raja terima tamu tapi open house, tamunya rame. Tapi kalau tahajud engkau berdua-duaan, engkau 4 mata dengan raja tersebut. Jadi waktu tahajud itu waktu paling indah. Gak ada satu wali Allah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi aulia kecuali punya dawam, punya keistiqomahan dalam bangun malam bertahajud. Kalau ada orang yang tidak pernah bangun tahajud, susah dia untuk jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu berdua-duaan. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani setiap malam dia punya agenda. Malam ini malam sujud. Sudah bangun malam sujud dari mulai awal malam sampai akhir. Sujud sudah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Besok malam rukuk, ya sudah rukuk sampai datang waktu subuh. Jadi punya agenda. Nah kalau kita nggak punya agenda bangun malam saja kita nggak ada. Lah gimana kita mau jadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita cuma punya niat, nggak punya usaha, pengen ya seperti orang-orang itu sholat witir 11 rakaat, sholat bangun malam mengaji Quran. Kita cuma punya keinginan tapi usahanya nggak ada. Ya kalau tanpa usaha sampai kapanpun kita nggak bisa ngamalkan apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari itu diusahakan. Minimal kalau memang tidak bisa, wah saya susah banget kalau bangun malam. Minimal selagi belum bisa, lalu bangun malam di tengah-tengah malam kebangun, jangan langsung balik tidur. Minimal baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jadi kan dicatat sebagai orang yang bangun malam dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sholat istighfar. Tidak bisa sholat baca tasbih subhanallah, subhanallah. Jangan bangun cuma kencing dok kamar mandi balik lagi tidak ada zikirnya. Akhirnya dicatat sama malaikat, fulan bin fulan bangun malam apa tahajud, nguyuh. 30 tahun tiap waktu tahajud bangun nguyuh tidak ada zikirnya. Ya tidak jadi wali. Tapi kalau belum bisa bangun malam minimal ada apa? Ada istighfarnya. Jadi yang dicatat bukan hanya buang hajat, tapi astaghfara rabbuh. Dia beristighfar kepada Tuhannya, minta ampun. Dia membaca tasbih, dia membaca sholawat kepada Rasulullah, walaupun hanya beberapa kali. Daripada kita bangun cuma
buang hajat kemudian kembali. Jadi ketika terbangun di malam hari biasakan untuk paling tidak, walaupun bangunnya baru jam 12 malam, tidur misalnya jam 10, jam 12 ngelilir kebangun, entah itu kepalanya kejeduk ya atau apa, kebangun, astagfirullah. Jadi dicatat bangun malam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 3 hal. Yang pertama, jadikan Allah sama Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun. Yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah adalah wa an yuhibbal mar' la yuhibbu illa lillah, dan mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cinta sama orang, cinta sama saudaramu, cintanya karena Allah, bukan cinta karena harta, bukan cinta karena apapun. Tapi kecintaanmu kepada saudaramu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyukriha ya'ud fil kufri kama yukrahu an yukdhafa fin nar, dan dia hendaknya dia membenci, tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dan tidak mau dirinya dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman sama Allah, jaga. Jangan sampai kembali kepada kekufuran. Sudah masuk Islam, jangan sampai murtad. Sebagaimana engkau tidak mau engkau dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan akidahmu. Jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang menjadikan engkau bisa keluar daripada agamamu. Sebagaimana engkau tidak mau dilemparkan ke dalam nerakanya Allah, maka engkau juga harus tidak mau kembali kepada kekufuran. Jaga akidah. Nah, dengan penjagaan ini juga menjadikan kita mendapatkan halawatul iman. Dan kalau sampai ngelihat orang, na'udzubillahi min dzalik, terkadang kita dapat kabar yang menyedihkan ya, fulan tadinya muslim keluar daripada agama Islam. Baru-baru ini kita juga seringlah dengar ada orang yang tadinya muslim tiba-tiba murtad, wa iyadzubillah. Itu jangan diketawain, musibah. Dan jangan dibully. Ketika ada orang yang tadinya muslim tiba-tiba keluar daripada agama Islam, murtad, justru malah banyak orang yang menghina, bodoh, gak punya akal, dikata-katai dengan perkataan yang luar biasa. Hati-hati dengan lisanmu. Tidak satu manusia pun yang dapat jaminan dia wafat dalam keadaan Islam. Kita nggak tahu penghujung usia kita juga seperti apa. Jangan sampai cacian kita, makian kita bully orang lain karena murtad, nanti menyebabkan diri kita mahrum. Na'udzubillahi min dzalik. Justru jadikan itu pelajaran. Ketika kita melihat perihal seperti itu, jadikan itu pelajaran besar buat kita. Ya Allah, telah diberikan iman sama Allah, lahir dalam keadaan muslim. Ada yang sudah diberikan hidayah sama Allah, tiba-tiba hanya karena perkara-perkara duniawiyah orang ini keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu surat dari Allah, teguran dari Allah juga buat kita. Kita juga nggak dapat jaminan bisa hidup muslim, mati dalam keadaan Islam. Jadikan itu teguran, jadikan supaya kita itu tambah berpegang teguh sama Allah, jadikan supaya kita terus berdoa, ya Rabb, jangan sampai saya menjadi seperti dirinya, dan berikan dia hidayah. Orang itu kalau melakukan kemungkaran, engkau kan diperintahkan sama Allah untuk taghyir, merubah, bukan membuli, bukan mencaci, bukan memaki, tapi pikirkan bagaimana orang ini kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Minimal kau mendoakan, ya Rabb, jangan kau haramkan dia dari petunjukmu, jangan kau haramkan dia dari hidayahmu, ya Rabb. Orang ini masih berhak mendapatkan hidayah, kembalikan dia ke dalam ajaranmu, ya Rabb. Doakan. Jangan justru kita caci maki, karena kita nggak tahu. Nabi sampai ngajarkan kepada kita apa, ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Nabi ngajarkan kita berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami ini dalam agamamu, karena nggak ada yang bisa jamin. Ada orang hari ini muslim, besok keluar dari agamanya Allah, wa iyadzubillah. Maka jangan caci, jangan bully, doakan mereka. Dan jadikan itu pelajaran penting. Orang ini lebih pintar dari saya, kok bisa dia keluar? Berarti saya yang lebih bodoh. Ada banyak celah, banyak pintu untuk diganggu seperti dia. Berarti saya harus hati-hati, saya harus lebih berpegang teguh kepada Allah. Jadikan itu pelajaran penting, bukan diketawai, bukan dibodoh-bodohkan, tapi jadikan itu ibrah. Jangan sampai kita
terjerumus sebagaimana mereka terjerumus, wa iyadzubillah. Kemudian manfaat daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mendapatkan kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang besar luar biasa apa? Dengan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, almar'u ma'aman ahabba, seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Datang seorang badui kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Sama Nabi ditanya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Gak ada, saya bukan orang yang banyak sholat, bukan orang yang banyak puasa, amal ibadahnya pas-pasan, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang ini punya sesuatu yang lebih. Apa kelebihannya? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'an ma'na ahbabta. Kalau begitu engkau bersama yang kau cintai. Engkau cinta Nabi Muhammad, ya engkau akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini baru sedikit ya, disebutkan samarat atau keutamaan atau perihal-perihal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru sedikit. Andai kata cuma ini saja sudah cukup. Engkau cinta ngikutin Nabi, engkau dicintai sama Allah, diampuni dosamu sama Allah. Engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaanmu menjadikan engkau kelak dibangkitkan bersama Nabi, ditempatkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak kira-kira sesuatu yang kurang dalam hal ini? Kalau cuma dua ini saja sudah cukup. Nyintai Nabi dibalas dicintai sama Allah, diampuni dosanya. Nyintai Nabi Muhammad, nanti kalau mati dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad. Lawang nanti di hari kiamat tuh setiap orang nyari Nabi. Datang kepada Nabi Adam minta tolong, apa kata Nabi Adam? Allah hari ini marah. Sebagaimana marahnya tidak pernah sebelum-sebelumnya marah seperti ini, nggak pernah. Dan Nabi Adam nggak bisa menyelamatkan diri. Nabi Adam bilang apa? Nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Semuanya nggak ada yang bisa membantu manusia, yang bisa hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bayangkan kalau kita berada posisinya dekat sama Nabi, dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, orang nyari beliau untuk cari syafaat, kita berada dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun yang perlu kita pahami, cinta di sini bukan cuma sekedar cinta dengan lisan. Jadi bukan terus orang aku saya ini uhibbu Rasulullah, aku cinta kepada Nabi Muhammad, terus dapat kemuliaan itu, enggak. Terus kalau mengatakan ini uhibbu Rasulullah, saya cinta sama Nabi Muhammad melebihi daripada anak saya, harta saya, kekayaan saya, diri saya sendiri, terus dia telah mendapatkan kesempurnaan iman dan kewajibannya sudah gugur, cuma di lisan, bukan. Tapi cinta yang di sini dituntut untuk membuktikan cintanya, karena orang yang mencintai itu ada alamat, ada tanda-tandanya, ada dalilnya, ada buktinya. Kalau engkau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menjelaskan min alamatil hub, bagian daripada tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau tahu kita ini cinta sama Nabi apa enggak, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau engkau itu disuruh milih dua hal. Yang pertama, kehilangan sesuatu yang kau miliki, entah itu istrimu, anakmu, keluargamu, hartamu semuanya, atau bahkan dirimu sendiri. Jadi engkau kehilangan sesuatu yang itu milikmu, disuruh milih kehilangan itu. Atau kalau engkau diizinkan untuk melihat Nabi Muhammad dan engkau diizinkan nanti untuk bersama dengan Nabi Muhammad, kau kehilangan yang itu. Jadi disuruh milih, kau kehilangan sesuatu yang jadi milikmu, hartamu, anakmu, keluargamu, atau bahkan dirimu sendiri, atau kehilangan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, kehilangan bersama dengan Nabi Muhammad. Kau kalau disuruh milih mana? Kalau kau lebih baik saya kehilangan sesuatu yang saya miliki daripada saya kehilangan Nabi Muhammad, berarti kau cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kalau masih milih, lebih baik kehilangan Nabi daripada saya kehilangan istri, ya, daripada saya kehilangan harta, berarti kau belum cinta sama Nabi Muhammad. Berarti kau masih harus lebih banyak berjuang. Kita ini harus lebih banyak belajar untuk lebih mencintai Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang aku cinta Nabi lebih daripada hartanya dan apa? Tanyakan, siap nggak kita kehilangan harta buat Nabi Muhammad? Siap nggak kita kehilangan sesuatu yang kita miliki untuk Nabi Muhammad? Kalau belum siap, berarti masih lemah, masih perlu diperjuangkan. Dan cinta sama Nabi Muhammad berarti ngerjakan sunnahnya, bela sunnahnya. Nasr ala sunnatillah, dibela sunnahnya Nabi Muhammad, diamalkan. Jangan dibela saja tapi nggak diamalkan. Misalnya ada orang yang menghina sunnahnya Nabi Muhammad, kau marahmu sudah pasti bukan karena Allah kalau kau nggak ngamalkan. Tapi kalau kau ngamalkan, marahmu karena Allah. Jadi amalkan sunnahnya Nabi, bela sunnahnya Nabi, sebarkan sunnahnya Nabi, kerjakan syariatnya Allah, lakukan apa perintahnya Allah, jauhin larangannya Allah. Itu bukti kecintaanmu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta sama Nabi Muhammad, sholat gak pernah bohong. Gak mungkin orang cinta sama Nabi Muhammad meninggalkan wasiat paling penting dari Nabi Muhammad, as-shalah as-shalah. Bahkan mau meninggal Allah bisalah. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngelakukan pekerjaan yang tidak disukai sama Nabi Muhammad, berbuat maksiat. Itu namanya cuma ngaku cinta. Kalau betul-betul cinta sama Nabi Muhammad, yang ngerjakan sunnahnya, yang ngamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhin larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta itu pasti rindu. Orang yang rindu pasti ingin ketemu. Nah, kita itu rindu gak sama Nabi Muhammad? Pingin gak ketemu sama Nabi Muhammad? Kok saya belum pernah ya punya keinginan mimpi ketemu Nabi atau berjumpa dengan Nabi Muhammad? Berarti kau cintamu masih belum benar. Cintamu masih setengah-setengah. Karena alamatul hub, alamatul mahabbah, tanda-tanda cinta itu syauk, rindu. Kalau sudah rindu, tidak ada orang yang rindu tidak pengen berjumpa, tidak ada. Kalau ada sampai orang yang rindu tapi nggak pengen berjumpa, berarti obatnya kurang. Di mana-mana nalarnya manusia kalau rindu ya kepingin berjumpa. Rindu itu kan sebuah dorongan untuk dia berjumpa dengan kekasihnya. Ada anak merantau rindu sama orang tuanya tapi nggak pengen berjumpa. Saya cuma rindu tapi nggak pengen ketemu sama ibu saya. Ya kau ini sakit, bukan normal. Yang namanya rindu itu dorongan di dalam hatimu untuk ingin berjumpa dengan yang kau cintai. Kita rindu tidak dengan duit? Rindu. Makanya kita kepingin ketamun duit setiap hari kan. Kepingin kantong ini didatangi duit terus. Kita bukan hanya sama manusia, sama uang saja kita rindu. Sama sesuatu yang kita cintai itu kita rindu. Nah, sama Nabi Muhammad kalau kau cinta berarti kau harus rindu. Kalau rindu berarti juga ingin berjumpa. Nabi bersabda dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku maka sesungguhnya yang dia lihat itu aku. Karena syaitan nggak bisa nyerupai Nabi Muhammad. Ucapannya Nabi ini bukan cuma sekedar penjelasan. Ucapan Nabi ini bukan cuma penjelasan. Kalau kau ketemu aku dalam mimpi, itu sesungguhnya aku. Bukan cuma penjelasan itu, tapi ucapan Nabi itu dorongan supaya yang dengar hadits ini terdorong hatinya. Oh, berarti mimpi ketemu Nabi itu bisa. Berarti saya harus berjuang untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kau ini sedang dimotivasi dalam hadis ini. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bukan cuma sekedar penjelasan, tapi kita didorong untuk berusaha bagaimana caranya kita itu bisa mencintai Nabi Muhammad, bisa melihat Nabi Muhammad, bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Caranya cinta. Karena orang itu nggak mungkin memimpikan sesuatu kecuali sesuatu itu ada di benaknya terus. Kepingin beli mobil, tiap hari pikirannya wah pingin beli mobil, tidur mimpi beli mobil itu. Karena apa? Sebelumnya sudah meresap di kepalanya. Jadi keinginan itu ada terus. Nah, kalau kau punya keinginan ingin ketemu sama Nabi terus menerus, ya akan mimpi. Dan juga bersihkan hati karena Nabi ini bukan sembarangan, nggak sembarang orang bisa berjumpa dengan beliau. Tapi kalau keinginan nggak ada, nggak pernah, nggak bisa. Kalau punya keinginan, kau pengen pergi ke Eropa, ya saking kepinginnya sampai berbulan-bulan mimpi pergi ke Eropa. Jadi keinginan yang mendalam itu akan menjadikan dia berjumpa dengan yang ia inginkan. Kalau enggak, ya enggak akan kita diberjumpakan oleh beliau di dalam mimpi. Jadi syauk rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kita bisa tahu bagaimana ciri-cirinya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat dari kisahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita punya nggak cinta seperti itu? Karena cinta itu punya bukti, sebagaimana yang dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika musim hijrah, dari Nabi Muhammad mau hijrah, sedang duduk di rumahnya sama keluarganya. Tiba-tiba dapat kabar kalau Nabi Muhammad jalan menuju ke arah rumahnya, pakai kerudung, ditutup mukanya. Dalam keadaan siang hari yang panas. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ini nggak mungkin Nabi Muhammad datang di jam seperti ini. Bukan biasanya beliau datang di saat seperti ini. Maka beliau nggak mungkin datang kecuali ada perihal atau perkara yang penting. Ternyata betul Nabi Muhammad ngabarin kalau dirinya sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi sahabat yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka saking bahagianya beliau meneteskan air mata, nangis. Saking bahagianya beliau nangis sampai putri beliau Sayyidah Aisyah berkata apa? Faraitu Abu Bakrin yabki. Aku ngelihat ayahku Abu Bakar itu menangis. Wa ma kuntu ahsibu an ahadan yabki minal farah. Dan sebelumnya saya nggak pernah ngira kalau ada orang yang menangis karena bahagia. Selama ini yang saya tahu nangis itu karena sedih. Tapi hari ini saya mendapati ternyata di balik kebahagiaan itu ada tangisan, ada tetesan air mata. Jadi Sayyidina Abu Bakar saking bahagianya terpilih menjadi sahabat yang nemeni Nabi Muhammad, saking bahagianya sampai dia nangis. Nah ini nunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika Abu Bakar dikabari sama Rasulullah, engkau nemenin saya hijrah, Abu Bakar sadar perjalanan ini bukan perjalanan jalan-jalan. Ini perjalanan yang membahayakan. Karena yang paling dikejar oleh orang-orang kafir Nabi Muhammad. Abu Bakar sadar ini perjalanan gak gampang, ada bahaya, ribuan bahaya yang ada di hadapannya. Bakal dikejar musuh, bakal dibunuh, bakal capek, bakal ngelakuin perjalanan yang panjang. Jadi ndak enaknya itu banyak, tapi ndak enak itu semua hilang buat Abu Bakar. Karena apa? Dia terpilih menemani sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Bukan gak sadar kalau itu perjalanan bahaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan sama Rasulullah, Ali saya berangkat, kau tunggu di sini, ada amanatnya orang Mekah yang belum saya kembalikan. Kau kembalikan kepada mereka, setelah itu kau susul. Dan kau malam ini tidur di tempat saya. Dikasih tahu Sayyidina Ali, orang-orang kafir Quraisy malam ini membunuh saya. Kau yang tidur di sini, ini serban saya pakai, tidak ada keburukan yang akan menyentuh dirimu. Sayyidina Ali tahu bahayanya tidur di tempatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Orang kafir Quraisy mengumpulkan anak mudanya semua, setiap suku satu anak muda, datengin Nabi Muhammad, semua mereka bareng-bareng nyabetkan pedang. Supaya apa? Nabi Muhammad mati, kalau dituntut kisos, maka nggak bisa ngisos. Karena siapa yang bunuh? Yang bunuh banyak orang. Karena ngebaskan pedangnya bersama-sama. Tahu Sayyidina Ali bahayanya, tapi diterima dengan bahagia. Samaan wa ta'atan, gak takut. Diambil selimutnya Nabi, tidur di situ, bahagia yang luar biasa. Karena apa? Karena yang minta Nabi Muhammad, lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan amal yang dia lakukan. Dia sudah buktikan. Abu Bakar sadar perjalanannya bahaya, tetap dilakukan demi Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib rela tidur di tempatnya Nabi Muhammad, bahaya. Kenapa tetap dilakukan? Demi Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cintanya orang-orang Ansor? Orang-orang Ansor ini dapat kabar Nabi Muhammad sudah mau hijrah. Kalau zaman sekarang kan enak, ada WhatsApp. Kita mau pergi ke Surabaya, ngasih tahu kereta saya berangkat tanggal 12 jam 7 pagi, insya Allah setengah 11 saya sampai di stasiun Surabaya. Kalau dulu kan nggak ada. Mereka cuma dengar Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah. Nabi mampir dulu sembunyi di gua. Setelah itu tidak melalui perjalanan atau jalan yang biasa dilalui, karena Nabi harus lewat tepi pantai dengan seorang penunjuk jalan, karena beliau dikejar sama orang-orang musyrik. Belum lagi cintanya Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh seseorang yang ngejar Nabi Muhammad, ngajar mau bunuh Nabi. Ketika kudanya dekat dengan Nabi Muhammad, dia ngeriwayatkan, saya waktu ngejar Nabi Muhammad, kuda saya sudah dekat sekitar dua tombak, jaraknya sekitar 2 tombak. Ini orang yang deketin Nabi Muhammad, mau nangkep Nabi Muhammad, ngeriwayatkan, saya ngelihat Abu Bakar nangis. Jadi Sayyidina Abu Bakar nangis. Setiap kali kudanya orang ini mendekat kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar nangis. Sampai ditanya sama Nabi Muhammad, mayuki, apa yang buat kau nangis?
Demi Allah ya Rasulullah, saya nangis bukan karena saya takut diri saya yang binasa, tapi saya nangis karena takut kehilangan dirimu. Saya takut engkau tertimpa bahaya. Dia tunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini cinta, bukan cuma sekedar ngaku, tapi menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Orang-orang Ansor lihat mau kedatangan Nabi Muhammad, gak tahu Nabi nyampenya hari apa, jam berapa. Tiap pagi keluar di musim panas yang luar biasa. Keluar dari rumahnya berbondong-bondong ke pintu masuk, nunggu di situ dengan terik matahari yang luar biasa. Ditunggu sampai datang waktu sore, Nabi nggak datang, mereka pulang ke rumahnya. Besok datang lagi, nunggu lagi berjam-jam. Oh Nabi nggak datang, pulang lagi ke rumahnya. Ditunggu lagi berjam-jam tiap hari dan tidak pernah bosan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW nyampe di Madinah, disambut dengan sukacita, rebutan supaya Nabi nginep di rumahnya. Sampai akhirnya rumahnya Abu Ayyub yang terpilih. Rumah Abu Ayyub terpilih. Abu Ayyub gak mau tinggal di bawah, gak mau tinggal di atas. Ya Rasulullah, rumah saya 2 lantai, kau di atas, saya di bawah. Itu pun karena cinta. Minta Nabi tinggal di atas bukan di bawah karena cinta. Kalau saya yang di atas nanti saya takut kurang ajar ya Rasulullah, jalan ngelewatin kau di atas. Saya takut kalau saya jalan debunya nanti ngotorin kepalamu. Saya takut kalau saya tinggal di ruangan atas, kalau ada wahyu turun saya jadi penghalang. Nabi Muhammad gak mau, saya di bawah aja supaya yang silaturahmi kepada saya gampang. Jadi Nabi milih ruangan bawah bukan karena ruangannya lebih bagus, mikirkan orang Madinah yang mau silaturahmi sama beliau biar gak kesusahan naik-naik ke atas. Cintanya Nabi sama umatnya sampai seperti itu. Abu Ayyub naik di atas, kata istrinya Abu Ayyub, selama kami tinggal di atas, Abu Ayyub jalan di ruangan tuh ngelewatin tengah gak pernah. Kalau jalan melipir di pinggir, takut kalau ngelewatin tengah, di bawahnya ada Nabi Muhammad. Jaga adabnya sampai seperti itu. Kalau jalan pelan-pelan, takut apa? Kalau kebantaran, rumahnya orang dulu kan dari tanah, takut ada debu yang ngotorin kepalanya Nabi Muhammad. Sampai pada suatu malam tempat nyimpen airnya pecah, maka beliau bersihkan, keringkan air tadi dengan pakaiannya semuanya. Di musim dingin selimutnya pun dipakai buat ngeringkan, takut airnya bocor netesin Nabi Muhammad. Besok kan harinya turun, tidak kuat ya Rasulullah, saya nggak mampu tinggal di atas, takut kurang ajar. Hub, cinta yang jadikan seperti ini. Bukan karena ruangan atas lebih jelek, saya nggak mampu ya Rasul, kau naik ke atas, saya yang di bawah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah pun karena apa? Karena permintaan sahibul bait, permintaan tuan rumah. Jadi nggak pernah milih sendiri Nabi Muhammad, nggak pernah saya tinggal di bawah karena apa? Karena nggak menyusahin umatnya yang silaturahmi. Pindah ke atas karena permintaan sahibul bait, bukan beliau yang milih. Nggak kayak kita mau kondangan aja tanya nginepnya di mana, ada AC-nya nggak, kamar mandi dalam nggak, ada ini nggak. Nabi Muhammad nggak pakai milih, di bawah buat umatnya, di atas buat umatnya. Lalu kita masih lebih ngalem, nggak ada AC, wah nggak bisa tidur saya kalau nggak ada AC. Nggak ada kamar mandi, wah saya nggak bisa kamar mandi di luar. Nah, Nabi Muhammad semuanya demi kecintaannya kepada umatnya. Nah ini cinta, apa yang dilakukan sama Abu Ayyub, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mau mati. Orang ditusuk, bayangin Sayyidina Umar itu kan ditusuk, sakitnya seperti apa sih ditusuk? Zaman sekarang ditusuk bawa ke rumah sakit, kasih anti nyeri, antibiotik, jahit. Zaman dulu seperti apa? Ditusuk dalam keadaan sakit mau mati, manggil putranya Abdullah, pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, katakan Umar menitipkan salam kepada dirimu. Jangan katakan Amirul Mukminin, lastul lil mu'minina amiran fi hadzal yaum. Hari ini aku bukan pemimpin bagi orang mukmin, saya sudah bukan khalifah. Katakan yang ngirim salam adalah Umar ibnul Khattab, jangan katakan Amirul Mukminin. Kemudian katakan kepada Ummuna Aisyah, saya minta izin untuk dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad, tolong mintakan izin. Maka pergi Abdullah ke rumahnya Aisyah. Sampai di rumahnya Aisyah ngomong, Aisyah nangis. Kenapa engkau menangis wahai Ummul Mukminin? Kata Aisyah, dahulu saya berharap tempat ini buat saya yang dimakamkan di sebelahnya Rasulullah, Rasul, Abu Bakar, Aisyah. Saya berharap saya mati di sini, dimakamkan di sini. Tapi yang minta Sayyidina Umar, dikasihkan, diizinkan. Abdullah pulang, Sayyidina Umar di kamarnya dapat kabar, ya wahai Amirul Mukminin, anakmu Abdullah sudah datang. Sayyidina Umar saking penasaran dengan jawabannya, dalam keadaan sakit, maradul maut, sakit yang jadi tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia, minta dibangunkan dari tidurnya. Ya taragab, anaknya datang ditanya, gimana wahai Abdullah,
ya Amirul Mukminin, engkau diizinkan seperti yang kau inginkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengucap, alhamdulillah, sesungguhnya nggak ada yang lebih penting buatku daripada ini. Mau mati, pikirannya apa? Gimana caranya nggak pisah sama Nabi Muhammad. Yang ada di benaknya nabi. Nah ini betul-betul mahabbah, nggak mikirkan yang lain. Sehingga dia berkata apa? Nanti kalau saya meninggal, mandikan saya, kafanin saya, sholatkan saya, setelah itu bawa saya ke tempat Aisyah. Masih suruh minta izin lagi. In adzinat, kalau diizinkan, makamkan saya di situ. Kalau beliau nggak mengizinkan, bawa saya ke Baqi dan makamkan saya beserta umat Islam yang lainnya. Mau meninggal pikirannya Nabi Muhammad. Kita nggak mau meninggal, hidup mikirin Nabi nggak pernah. Gitu ngaku cinta, jauh. Maka masih butuh banyak perjuangan supaya kita bisa mencintai beliau melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, keluarga, harta, anak dan lain sebagainya. Dan semoga kita diberi kemudahan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada mereka, para wali-walinya, para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan semoga kecintaan ini berbuah al-ittiba, ngikutin Nabi Muhammad, bahagiakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.